Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku suara hikmah yang dirahmati Allah. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang sederhana, tapi sering kita hindari. Pernahkah kamu merasa hidup ini terus berjalan, tapi hatimu tertinggal entah di mana? Tubuhmu ada di sini, melakukan rutinitas setiap hari, tapi pikiranmu lelah, dan hatimu seperti tidak pernah benar-benar beristirahat. Di luar, hidup tampak baik-baik saja. Namun di dalam, ada gelisah yang sulit dijelaskan. Ada rasa kosong, cemas, dan lelah yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur atau hiburan. Banyak orang mengira ketenangan hati datang dari harta, jabatan, atau pengakuan manusia. Padahal, semakin dikejar, seringkali hati justru semakin sempit dan sesak. Video ini bukan untuk mereka yang merasa hidupnya sudah sempurna. Video ini untukmu yang sedang mencari kedamaian, bukan sekadar kesenangan sesaat. Di video ini, kita akan membahas 10 kunci agar hatimu tenang dan menjalani hidup dengan damai. Bukan teori kosong, tapi renungan hidup yang bisa kamu rasakan perlahan satu demi satu. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena bisa jadi, satu kalimat di video ini adalah jawaban atas kegelisahan yang selama ini kamu pendam. Kunci pertama, menerima hidup sebagaimana adanya. Ketenangan hati selalu dimulai dari satu hal sederhana, namun sulit dilakukan. Menerima bukan berarti menyerah, melainkan berhenti berperang dengan kenyataan. Banyak kegelisahan lahir bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena hati menolak apa yang sedang terjadi. Seringkali kita ingin hidup sesuai rencana kita sendiri. Kita ingin semuanya berjalan rapi, cepat, dan sesuai harapan. Namun ketika realita berbeda, hati mulai memberontak, kecewa, dan akhirnya lelah. Padahal hidup tidak pernah berjanji akan selalu sesuai keinginan kita. Hidup hanya menjanjikan proses, dan proses itu terkadang indah, terkadang menyakitkan, terkadang membingungkan. Menerima hidup berarti berkata dalam hati, "Aku tidak mengerti semuanya, tapi aku memilih untuk berdamai." Kalimat ini sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk menenangkan batin. Banyak orang menderita bukan karena masalahnya, tapi karena terus bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Pertanyaan itu jarang membawa jawaban, tapi sering membawa luka tambahan. Ketika kamu mulai menerima, pertanyaan berubah menjadi, apa yang bisa kupelajari dari ini? Dan di sanalah ketenangan mulai tumbuh. Perlahan, tapi nyata. Menerima bukan berarti berhenti berusaha. Kamu tetap boleh bermimpi, berjuang, dan berharap. Namun hatimu tidak lagi menggantungkan kedamaian pada hasil. Ada ketenangan besar ketika kamu menyadari bahwa tidak semua hal harus kamu kendalikan. Beberapa hal cukup kamu jalani, kamu doakan, lalu kamu lepaskan. Hati yang tenang adalah hati yang tidak terus membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Karena setiap orang memiliki jalan, waktu, dan ujian yang berbeda. Menerima hidup juga berarti menerima diri sendiri. Menerima kekurangan, kesalahan masa lalu, dan ketidaksempurnaan yang membuatmu menjadi manusia. Selama kamu terus membenci dirimu sendiri, ketenangan tidak akan pernah betah tinggal lama di hatimu. Karena hatimu sibuk menghakimi, bukan memeluk. Belajarlah berkata lembut pada diri sendiri. Kamu tidak gagal, kamu sedang belajar. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang berjalan dengan kecepatanmu sendiri. Saat hidup terasa berat, jangan buru-buru melawan. Duduklah sejenak, tarik napas. Akui bahwa ini memang tidak mudah. Pengakuan itu adalah awal kedamaian. Menerima hidup membuat hatimu tidak lagi bergantung pada pujian atau hinaan manusia. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Orang yang menerima hidupnya tidak mudah iri, tidak mudah dengki, dan tidak mudah kecewa berlebihan. Karena ia tahu apa yang datang dan pergi sudah diatur waktunya. Ada keindahan dalam menerima. Karena kamu berhenti menuntut hidup agar selalu menyenangkan. Kamu hanya meminta hidup untuk mengajarkanmu makna. Ketika kamu menerima, hatimu menjadi luas. Masalah tetap ada, tapi tidak lagi menyesakkan. Luka masih terasa, tapi tidak lagi mematikan harapan. Ketenangan bukan hidup tanpa masalah, melainkan hati yang tidak terus melawan kenyataan. Disitulah damai mulai berakar. Menerima hidup adalah keputusan batin, bukan kondisi luar. Kamu bisa memiliki sedikit, tapi hatimu penuh. Kamu bisa lelah, tapi jiwamu tenang. Dan ketika kamu mampu menerima hidup apa adanya, kamu akan merasakan satu hal yang selama ini kamu cari. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Kunci kedua, melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satu penyebab terbesar hati gelisah adalah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin orang lain berubah sesuai harapan kita.
Kita ingin keadaan berjalan seperti rencana kita. Dan kita ingin masa depan pasti sesuai dengan yang kita bayangkan. Namun, hidup tidak bekerja seperti itu. Semakin kuat kita menggenggam sesuatu yang berada di luar kendali kita, semakin besar rasa lelah yang kita rasakan di dalam hati. Banyak kegelisahan bukan berasal dari masalah itu sendiri, melainkan dari perlawanan batin kita terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita ubah. Kita sering lupa bahwa tidak semua beban harus kita pikul. Ada hal-hal yang memang bukan tugas kita untuk menyelesaikannya sendirian. Ketika kamu terus berusaha mengendalikan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, hatimu akan kehabisan ruang untuk bernapas. Pikiran menjadi penuh, dan jiwa kehilangan ketenangannya. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan adalah keputusan sadar untuk berhenti menyiksa diri dengan harapan yang tidak realistis. Ada perbedaan besar antara berusaha dan memaksa. Berusaha adalah melakukan yang terbaik, lalu berserah. Memaksa adalah terus menggenggam, meski hati sudah terluka. Ketika kamu belajar melepaskan, kamu memberi izin pada hatimu untuk beristirahat. Kamu berhenti menuntut hidup agar selalu sesuai keinginanmu. Seringkali kita ingin jawaban sekarang, solusi sekarang, dan kepastian sekarang. Padahal, hidup mengajarkan kesabaran melalui ketidakpastian. Melepaskan berarti menerima bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana kita hanya bisa melangkah satu hari, satu napas, satu doa. Ada ketenangan yang lahir ketika kamu berkata dalam hati, "Aku sudah berusaha, sisanya aku serahkan." Kalimat ini sederhana, tapi sangat membebaskan. Hati yang tenang bukan hati yang selalu menang, melainkan hati yang tahu kapan harus berhenti berperang. Kamu tidak harus selalu kuat, kamu tidak harus selalu mengerti. Kamu hanya perlu jujur pada diri sendiri bahwa ada hal-hal yang memang di luar kemampuanmu. Melepaskan juga berarti berhenti menyimpan dendam dan kekecewaan terlalu lama. Karena dendam tidak menyakiti orang lain, tapi menggerogoti ketenanganmu sendiri. Setiap kali kamu memilih melepaskan, kamu sedang membersihkan ruang di dalam hatimu untuk hal-hal yang lebih bermakna. Ada banyak hal indah yang tidak bisa masuk ke dalam hidupmu karena hatimu terlalu penuh oleh beban yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Ketika kamu melepaskan kendali, kamu belajar mempercayai proses hidup, dan kepercayaan itulah yang menumbuhkan rasa damai. Tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban sekarang. Tidak semua luka harus sembuh hari ini. Beberapa hal cukup kamu rawat dengan sabar. Melepaskan membuat hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatimu tidak lagi melawan arus kehidupan. Dan saat kamu benar-benar belajar melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu akan menemukan bahwa ketenangan tidak datang dari menguasai segalanya, melainkan dari percaya dan berserah dengan lapang dada. Kunci ketiga, menjaga hubungan dengan Tuhan. Ketenangan hati yang sejati tidak pernah benar-benar datang dari luar diri kita. Ia tumbuh dari hubungan yang dalam antara jiwa dan Sang Pencipta. Ketika hubungan ini renggang, hati mudah goyah, meski hidup terlihat baik-baik saja. Banyak orang merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Padahal seringkali kegelisahan itu adalah tanda bahwa jiwa sedang merindukan kedekatan dengan Tuhan. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, kita sibuk mengejar dunia hingga lupa memberi waktu untuk yang menciptakan dunia itu sendiri. Hati pun menjadi lelah karena kehilangan arah. Menjaga hubungan dengan Tuhan bukan hanya soal ritual, tetapi tentang menghadirkannya dalam setiap langkah hidup. Tentang mengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ketika hidup terasa berat, mendekat kepada Tuhan bukanlah pilihan terakhir, melainkan tempat pertama untuk kembali. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat seseorang bersujud dengan hati yang jujur. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena jiwa merasa didengar. Doa bukan sekadar permintaan, melainkan percakapan batin yang menenangkan. Di dalam doa, kita meletakkan beban tanpa takut dihakimi. Saat kamu merasa tidak kuat, Tuhan tidak meminta kesempurnaan darimu. Dia hanya meminta kejujuran dan kerendahan hati. Banyak orang mencari ketenangan kemana-mana, padahal sumbernya sudah begitu dekat. Tinggal bagaimana kita membuka hati untuk kembali. Menjaga hubungan dengan Tuhan juga berarti belajar bersyukur dalam keadaan apapun. Karena syukur menenangkan hati yang gelisah. Ketika kamu bersyukur, fokusmu berpindah dari apa yang hilang menuju apa yang masih kamu miliki. Dan di sanalah damai mulai terasa. Mengingat Tuhan di saat senang itu baik, namun mengingatnya di saat sulit adalah tanda iman yang menenangkan jiwa. Ada kekuatan besar dalam kalimat sederhana. Tuhan tahu apa yang aku butuhkan. Kalimat ini mampu meredakan kecemasan yang paling dalam. Hati yang dekat dengan Tuhan tidak selalu bebas dari masalah, tetapi selalu memiliki tempat untuk kembali. Saat kamu merasa sendirian, ingatlah
bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Yang sering menjauh adalah kesadaran kita akan kehadirannya. Menjaga hubungan dengan Tuhan membuat hatimu tidak mudah hancur oleh penilaian manusia. Karena kamu tahu, yang paling mengenal dirimu adalah Dia. Ada kedamaian yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, hidupmu berada dalam genggaman yang Maha Mengatur. Ketika kamu menyerahkan hatimu kepada Tuhan, kamu tidak kehilangan kendali. Justru kamu menemukan ketenangan. Hubungan yang terjaga dengan Tuhan membuatmu lebih sabar, lebih lembut, dan lebih kuat menghadapi ujian hidup. Dan saat hubungan itu terawat dengan baik, kamu akan merasakan bahwa ketenangan sejati bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang selalu terhubung dengannya. Kunci keempat, mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup. Banyak orang menunggu hidup menjadi sempurna untuk merasa bersyukur. Mereka menunggu masalah selesai, rezeki bertambah, dan keadaan membaik. Padahal ketenangan justru lahir ketika kita mampu bersyukur di tengah ketidaksempurnaan. Syukur bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk hari ini. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, kegelisahan perlahan kehilangan tempatnya. Karena hati tidak bisa bersyukur dan mengeluh pada waktu yang sama. Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa sebenarnya adalah nikmat besar yang sering terlupakan. Napas yang masih terhembus, tubuh yang masih bergerak, dan waktu yang masih diberi kesempatan. Mensyukuri hal-hal kecil melatih hati untuk fokus pada cahaya, bukan terus menatap gelapnya keadaan. Seringkali kita lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita lupa menghargai hal-hal baik yang masih tersisa. Syukur membuat hidup terasa lebih ringan, bukan karena beban berkurang, tetapi karena cara kita memandangnya berubah. Ketika kamu bersyukur, kamu sedang mengajarkan hatimu untuk merasa cukup. Dan rasa cukup adalah pintu utama ketenangan. Banyak orang gelisah karena terus membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Padahal setiap orang memiliki nikmat yang berbeda-beda. Syukur menutup pintu iri dan membuka pintu damai. Karena hati yang bersyukur tidak sibuk menghitung kekurangan orang lain. Ada kekuatan besar dalam membiasakan diri mengucap terima kasih. Bahkan untuk hal-hal sederhana yang sering luput dari perhatian. Mensyukuri hari yang biasa adalah bentuk kedewasaan batin. Karena tidak semua hari harus istimewa untuk terasa bermakna. Ketika hidup terasa berat, cobalah berhenti sejenak dan ingat satu hal baik yang terjadi hari ini. Sekecil apapun, itu cukup untuk menenangkan hati. Syukur juga mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Bukan terjebak di masa lalu atau cemas akan masa depan. Hati yang bersyukur lebih mudah menerima kenyataan karena ia tidak terus menuntut hidup agar selalu memberi lebih. Mensyukuri hal-hal kecil membuat kita sadar bahwa kebahagiaan sering tersembunyi di tempat yang tidak kita cari. Ada damai dalam kesederhanaan, dan syukur adalah kuncinya. Saat kamu mulai membiasakan syukur, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan, melainkan perjalanan yang bisa dinikmati. Bahkan di hari yang sulit, selalu ada sesuatu yang layak disyukuri, dan di sanalah harapan tetap hidup. Syukur membuat hatimu tidak kosong, meski keadaan belum sempurna. Dan ketika kamu mampu mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup, kamu akan menemukan bahwa kedamaian tidak menunggu segalanya lengkap. Ia hadir saat hatimu merasa cukup. Kunci kelima, menjaga lisan dan pikiran dari hal negatif. Ketenangan hati sangat dipengaruhi oleh apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan setiap hari. Lisan dan pikiran adalah pintu masuk utama bagi damai atau gelisahnya jiwa. Seringkali kita tidak sadar bahwa kata-kata yang kita ucapkan sendiri justru melukai hati kita. Keluhan yang diulang-ulang perlahan berubah menjadi beban batin. Apa yang sering kita ucapkan akan membentuk cara kita memandang hidup. Jika lisan dipenuhi keluhan, hati pun ikut terasa sempit. Begitu pula dengan pikiran. Pikiran yang terus diisi prasangka, ketakutan, dan kecemasan akan membuat hati sulit beristirahat. Menjaga lisan bukan berarti memendam perasaan, tetapi memilih kata yang tidak memperparah luka. Ada perbedaan besar antara mengeluh untuk mencari solusi dan mengeluh yang hanya menambah beban jiwa. Setiap kata yang keluar dari mulut kita membawa energi. Ia bisa menenangkan atau justru menyesakkan. Begitu juga pikiran. Pikiran adalah tempat pertama di mana kegelisahan atau ketenangan tumbuh. Jika kamu membiarkan pikiran dipenuhi hal-hal negatif, hati akan lelah. Bahkan sebelum masalah benar-benar datang. Belajarlah menghentikan pikiran yang tidak perlu. Tidak semua hal harus dipikirkan,
Tidak semua kemungkinan buruk harus dibayangkan. Menjaga pikiran berarti menyadari kapan harus berhenti mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Hati yang tenang adalah hati yang tidak terus-menerus mengulang luka lama dalam pikirannya. Apa yang kamu pikirkan sebelum tidur dan setelah bangun tidur sangat memengaruhi suasana hatimu sepanjang hari. Isilah pikiran dengan hal-hal yang menenangkan, seperti doa, harapan baik, dan keyakinan bahwa hidup selalu memiliki jalan. Menjaga lisan juga berarti berhati-hati dalam berbicara tentang orang lain. Karena kata-kata buruk tentang orang lain seringkali kembali melukai diri sendiri. Hati yang sibuk menghakimi sulit menemukan damai. Ketika kamu menjaga lisan dan pikiran, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatimu tidak lagi menambah beban sendiri. Ada ketenangan besar saat kamu memilih diam daripada mengucap kata yang melukai. Setiap kali kamu mengganti keluhan dengan doa dan prasangka dengan harapan, hatimu sedang disembuhkan. Dan ketika lisan serta pikiranmu terjaga, kamu akan merasakan bahwa kedamaian bukan datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Kunci keenam, mengikhlaskan masa lalu. Salah satu penghalang terbesar ketenangan hati adalah ketidakmampuan untuk melepaskan masa lalu. Banyak luka masih terasa bukan karena kejadian itu baru, tetapi karena hati terus membawanya ke hari ini. Masa lalu tidak pernah bisa diubah, sekeras apapun kita memikirkannya. Namun cara kita memaknainya bisa mengubah bagaimana perasaan kita hari ini. Seringkali kita terjebak pada penyesalan, seandainya, dan andaikan. Padahal, pikiran-pikiran itu hanya membuat hati semakin berat. Mengikhlaskan masa lalu bukan berarti melupakan segalanya, tetapi berhenti menyiksa diri dengan apa yang sudah terjadi. Ada luka yang perlu diakui sebelum bisa dilepaskan. Mengikhlaskan bukan tentang menyangkal rasa sakit, tetapi menerimanya dengan jujur. Setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu ingin ia ingat. Namun membawa cerita itu terus-menerus hanya akan menghalangi langkah ke depan. Hati yang terus menoleh ke belakang akan kesulitan melihat jalan di depannya. Mengikhlaskan masa lalu adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Bukan orang lain yang paling diuntungkan saat kamu mengikhlaskan, melainkan hatimu sendiri. Kesalahan masa lalu tidak mendefinisikan siapa dirimu hari ini. Ia hanya bagian dari proses belajar menjadi lebih dewasa. Seringkali kita lebih keras kepada diri sendiri daripada kepada orang lain. Kita memaafkan orang lain, tapi lupa memaafkan diri sendiri. Padahal memaafkan diri sendiri adalah langkah penting menuju ketenangan batin. Mengikhlaskan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi berhenti membiarkan kesalahan itu menguasai hidupmu. Ada ketenangan besar ketika kamu berkata dalam hati, "Aku sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang aku tahu saat itu." Masa lalu tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu. Setiap luka mengandung pelajaran, dan setiap pelajaran menguatkan jiwa jika kamu mau menerimanya. Ketika kamu mengikhlaskan, beban yang selama ini kamu bawa perlahan terangkat. Hidup pun terasa lebih ringan, karena hatimu tidak lagi penuh oleh bayangan yang sudah berlalu. Mengikhlaskan masa lalu membuka ruang bagi harapan baru untuk tumbuh. Dan saat kamu benar-benar mampu mengikhlaskan apa yang telah terjadi, kamu akan merasakan bahwa kedamaian lahir ketika hati berhenti bertarung dengan kenangan. Kunci ketujuh, memilih lingkungan yang menenangkan jiwa. Seringkali kita mencari ketenangan ke dalam diri, namun lupa bahwa lingkungan di sekitar kita sangat memengaruhi kondisi hati. Jiwa manusia mudah terpengaruh oleh suasana, kata-kata, dan energi dari orang-orang yang berada di dekatnya. Lingkungan yang salah bisa membuat hati yang baik perlahan menjadi lelah. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita terus-menerus terpapar hal-hal yang menguras batin. Tidak semua orang yang dekat secara fisik baik untuk jiwa kita. Ada hubungan yang terlihat ramai, namun meninggalkan kekosongan setelahnya. Ada pertemanan yang penuh tawa, tetapi dipenuhi keluhan, gosip, dan energi negatif yang perlahan meracuni hati. Hati yang terus berada di lingkungan seperti itu akan sulit menemukan ketenangan, karena ia tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk bernapas. Memilih lingkungan bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain, tetapi tentang menjaga diri agar tetap waras dan utuh. Lingkungan yang menenangkan bukan selalu yang sempurna, tetapi yang jujur, tulus, dan tidak memaksa kita menjadi orang lain. Ada kedamaian ketika kamu berada di sekitar orang-orang yang tidak menghakimi, tidak membandingkan, dan tidak melelahkan jiwamu dengan tuntutan yang berlebihan. Lingkungan yang baik membuatmu merasa diterima apa adanya, bukan hanya ketika kamu berada di titik terbaik hidupmu. Sebaliknya, lingkungan yang toksik sering membuatmu ragu pada dirimu sendiri, mempertanyakan nilai diri, dan merasa tidak pernah cukup. Perlahan tapi pasti,
hal itu menggerogoti ketenangan batin. Memilih lingkungan juga berarti berani menjaga jarak dari hal-hal yang mengganggu ketenanganmu. Meskipun itu tidak mudah, tidak semua jarak adalah kebencian. Terkadang jarak adalah bentuk kasih pada diri sendiri. Ada saatnya kamu perlu mengurangi interaksi, membatasi percakapan, atau bahkan melepaskan hubungan yang terus melukai hatimu. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu sadar bahwa jiwamu juga butuh dijaga. Lingkungan tidak hanya tentang manusia, tetapi juga tentang apa yang kamu konsumsi setiap hari. Apa yang kamu lihat, dengar, dan baca akan membentuk suasana hatimu tanpa kamu sadari. Jika setiap hari pikiranmu dipenuhi berita buruk, perbandingan hidup di media sosial, dan kata-kata kasar, jangan heran jika hatimu mudah gelisah. Sebaliknya, ketika kamu memilih untuk mengisi hari dengan hal-hal yang menenangkan, hatimu pun perlahan ikut tenang. Lingkungan yang baik akan mendorongmu menjadi versi dirimu yang lebih sabar, lebih lembut, dan lebih kuat. Ia tidak memaksamu untuk selalu sempurna, tetapi mengingatkanmu untuk tetap jujur pada diri sendiri. Ada kekuatan besar dalam berada di sekitar orang-orang yang mengingatkanmu pada Tuhan, pada nilai kebaikan, dan pada tujuan hidup yang lebih luas. Lingkungan seperti itu tidak selalu ramai, tapi hangat, tidak selalu seru, tapi menenangkan. Terkadang ketenangan justru ditemukan dalam kesederhanaan, dalam keheningan, dan dalam percakapan yang tulus. Memilih lingkungan juga berarti belajar menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian. Karena hati yang tenang tidak selalu membutuhkan keramaian, tetapi kehadiran yang bermakna. Saat kamu mulai selektif terhadap lingkunganmu, hidup mungkin terasa lebih sepi, tetapi jiwamu akan terasa lebih damai. Ketenangan memang sering menuntut keberanian. Berani berkata cukup, berani berkata tidak, dan berani menjaga jarak. Namun keberanian itulah yang akan menyelamatkan hatimu dari kelelahan yang tidak perlu. Lingkungan yang menenangkan akan membuatmu merasa pulang. Bahkan ketika hidup sedang tidak mudah, ia menjadi tempat di mana hatimu boleh lelah tanpa harus berpura-pura kuat. Dan ketika kamu benar-benar memilih lingkungan yang menenangkan jiwa, kamu akan menyadari bahwa kedamaian sering datang bukan dari banyaknya orang di sekitarmu, tetapi dari kualitas kehadiran mereka dalam hidupmu. Kunci ke-8. Hidup dengan sabar dan tidak terburu-buru. Banyak kegelisahan dalam hidup lahir karena kita terlalu terburu-buru. Kita ingin semuanya cepat selesai, cepat berhasil, dan cepat berubah sesuai harapan. Padahal tidak semua hal diciptakan untuk diselesaikan dengan tergesa-gesa. Ada proses yang hanya bisa dijalani dengan sabar. Ketika hidup terasa menekan, seringkali bukan karena bebannya terlalu berat, tetapi karena kita memaksa diri melaju lebih cepat dari kemampuan jiwa. Kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan batin. Orang yang sabar memahami bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri, dan tidak semua hal perlu dipaksakan hari ini. Hidup yang tenang adalah hidup yang tidak terus berlomba dengan waktu. Ketika kamu terlalu terburu-buru, kamu kehilangan kesempatan untuk benar-benar hadir dan merasakan hidup. Banyak momen indah terlewat karena kita sibuk mengejar hal berikutnya. Kesabaran mengajarkan kita untuk melangkah satu demi satu, tanpa harus mengetahui seluruh jalan di depan. Tidak apa-apa jika hari ini kamu belum sampai. Tidak apa-apa jika prosesmu lebih lambat dari orang lain. Setiap orang memiliki garis waktu yang berbeda, dan membandingkannya hanya akan menambah gelisah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berusaha tanpa gelisah. Ada ketenangan besar dalam melakukan yang terbaik hari ini, lalu membiarkan hasilnya tumbuh dengan sendirinya. Hidup yang dijalani dengan sabar terasa lebih lapang, karena hatimu tidak terus dikejar oleh tuntutan. Ketika kamu bersabar, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk belajar, memperbaiki, dan bertumbuh. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan diri tanpa rasa malu. Tidak semua luka sembuh cepat, tidak semua jawaban datang segera. Namun sabar membuat kita kuat untuk menunggu tanpa putus asa. Ada damai dalam kepercayaan bahwa apa yang sedang kamu jalani tidak sia-sia. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan sabar sedang membawamu lebih dekat pada tujuanmu. Hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan panjang yang perlu dinikmati. Ketika kamu berhenti terburu-buru, kamu akan merasakan bahwa hidup tidak sekejam yang kamu bayangkan. Kesabaran membuat hatimu tidak mudah hancur oleh kegagalan sementara. Ia mengajarkanmu untuk bangkit tanpa menyalahkan diri sendiri. Hati yang sabar lebih mudah bersyukur karena ia tidak sibuk menuntut. Dan saat kamu benar-benar belajar hidup dengan sabar dan tidak terburu-buru, kamu akan menemukan bahwa kedamaian lahir ketika kamu berjalan seirama dengan waktu, bukan melawannya. Kunci ke-9. Menyederhanakan keinginan dan ekspektasi. Keinginan yang tidak dikendalikan
membuat hati selalu merasa kurang. Meski sebenarnya sudah memiliki banyak hal, kita hidup di zaman yang terus mendorong manusia untuk ingin lebih, dan lebih kaya, lebih diakui, dan lebih terlihat berhasil. Tanpa disadari, tekanan itu merembes ke dalam hati dan mengusik ketenangan jiwa. Menyederhanakan keinginan bukan berarti hidup tanpa mimpi, tetapi memilih mimpi yang benar-benar bermakna. Tidak semua hal yang terlihat indah perlu kita miliki. Tidak semua pencapaian orang lain harus kita kejar. Hati yang tenang adalah hati yang tahu kapan harus berhenti meminta. Ketika ekspektasi terlalu tinggi, kekecewaan menjadi tamu yang sering datang. Namun saat kamu menurunkan ekspektasi, hidup terasa lebih ramah dan mudah diterima. Menyederhanakan ekspektasi juga berarti tidak menuntut diri sendiri untuk selalu sempurna. Kamu tidak harus selalu kuat, selalu benar, dan selalu berhasil. Ada kelegaan besar ketika kamu mengizinkan dirimu menjadi manusia biasa. Hidup tidak harus selalu sesuai rencana agar tetap bermakna. Banyak hal baik datang justru ketika kita berhenti memaksakan kehendak. Ekspektasi berlebihan sering membuat kita lupa menikmati apa yang sedang kita jalani. Padahal kebahagiaan sering tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang tidak kita rencanakan. Menyederhanakan keinginan membuat hatimu lebih fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Lebih sedikit keinginan, lebih banyak ruang untuk damai. Hati yang sederhana tidak mudah iri, karena ia tidak sibuk membandingkan. Ia juga tidak mudah kecewa, karena tidak menggantungkan bahagia pada hal-hal di luar kendali. Ketika kamu berhenti menuntut hidup agar selalu memberi lebih, hidup justru terasa cukup. Ada ketenangan besar dalam berkata, ini sudah cukup untuk hari ini. Kesederhanaan melatih hati untuk bersyukur dan menerima. Dan saat kamu mampu menyederhanakan keinginan serta ekspektasimu, kamu akan merasakan bahwa kedamaian hadir ketika hatimu tidak lagi rakus terhadap dunia. Kunci ke-10, menyadari bahwa hidup ini sementara. Salah satu sumber ketenangan terbesar adalah kesadaran bahwa hidup di dunia ini tidaklah abadi. Banyak kegelisahan muncul karena kita memperlakukan hal-hal sementara seolah-olah akan selamanya. Ketika kita lupa bahwa hidup ini singkat, kita terlalu serius pada hal-hal kecil, terlalu sakit hati pada kata-kata orang, dan terlalu takut kehilangan apa yang sebenarnya hanya titipan. Kesadaran bahwa hidup ini sementara membuat hati lebih ringan dalam menghadapi masalah. Apa yang hari ini terasa berat, suatu saat akan menjadi cerita. Apa yang hari ini menyakitkan, suatu hari akan menjadi kenangan. Tidak ada kesedihan yang abadi, sebagaimana tidak ada kebahagiaan yang menetap selamanya di dunia ini. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk mengajarkan kita cara meletakkan hati dengan benar. Ketika kamu tahu bahwa semua akan berlalu, kamu tidak lagi menggenggam dunia terlalu erat. Kamu belajar menikmati tanpa melekat berlebihan dan kehilangan tanpa hancur sepenuhnya. Hidup yang sementara mengajarkan kita untuk lebih memilih makna daripada gengsi, untuk lebih memilih ketenangan daripada pembuktian diri, untuk lebih memilih kedamaian daripada kemenangan yang melelahkan. Kesadaran akan kefanaan hidup juga membuat kita lebih mudah memaafkan, karena kita sadar tidak ada gunanya menyimpan dendam terlalu lama dalam hidup yang singkat. Ia juga membuat kita lebih berani melepaskan, karena kita tahu tidak semua hal layak dibawa sampai akhir. Hidup yang sementara mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan, bukan memperpanjang permusuhan, untuk memperbanyak kebaikan, bukan memperbanyak penyesalan. Ketika hati menyadari bahwa waktu terbatas, kita menjadi lebih bijak dalam memilih apa yang pantas mengisi hidup. Kita tidak lagi ingin menghabiskan energi untuk hal-hal yang menguras jiwa. Kesadaran ini membuat kita lebih hadir dalam setiap momen, lebih menghargai kebersamaan, lebih mensyukuri kesempatan, dan lebih lembut pada diri sendiri. Hidup terasa lebih damai ketika kita tidak menunda kebaikan dan tidak menyimpan kebencian, karena kita tahu besok belum tentu masih ada kesempatan. Kesadaran bahwa hidup ini sementara membuat kita lebih dekat pada Tuhan, lebih rendah hati, dan lebih sadar akan tujuan sejati. Ia mengingatkan kita bahwa rumah kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Dan ketika hati benar-benar menyadari bahwa hidup ini hanya persinggahan, kita tidak lagi terlalu takut kehilangan. Kita tidak lagi terlalu cemas akan masa depan, dan tidak lagi terlalu terikat pada masa lalu. Kita belajar hidup dengan lapang, menerima, dan ikhlas. Pada akhirnya ketenangan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menyadari apa yang benar-benar penting sebelum semuanya berlalu. Dan saat kesadaran itu tertanam kuat di dalam hati, kamu akan menjalani hidup dengan damai, pelan, dan penuh makna, apapun keadaan yang sedang kamu hadapi. Sahabatku,
Jika kamu sudah sampai di bagian akhir video ini, semoga hatimu kini terasa sedikit lebih lapang daripada sebelumnya. Bukan karena semua masalahmu sudah selesai, tetapi karena kamu menyadari bahwa kamu tidak sendirian dalam menjalaninya. Hidup memang tidak selalu mudah, dan ketenangan bukan berarti tanpa ujian. Ketenangan adalah kemampuan hati untuk tetap berdiri tenang di tengah gelombang kehidupan. Inilah 10 kunci agar hatimu tenang dan menjalani hidup dengan damai. Bukan untuk menjadikan hidup sempurna, tetapi untuk membantu hatimu tetap utuh di tengah dunia yang sering melelahkan. 10 kunci ini bukan jalan pintas, melainkan pengingat lembut agar kita tidak terlalu keras pada diri sendiri dan tidak terlalu menggenggam dunia. Jika hari ini hatimu masih lelah, itu tidak apa-apa. Berjalanlah pelan, hiduplah satu hari demi satu hari. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, dan hidup pun tidak menuntutmu untuk selalu kuat. Semoga video ini menjadi teman di saat hatimu mencari ketenangan, dan menjadi pengingat bahwa damai selalu bisa ditemukan selama kita mau kembali ke dalam diri. Jika video ini terasa bermanfaat dan menenangkan hatimu, kamu boleh menekan tombol suka sebagai tanda terima kasih sederhana. Dan jika kamu ingin terus ditemani oleh renungan-renungan yang menyejukkan hati, jangan ragu untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar kita bisa berjalan bersama dalam perjalanan memperbaiki diri. Kamu juga dipersilakan menuliskan di kolom komentar, kunci mana yang paling menyentuh hatimu hari ini. Barangkali ceritamu bisa menjadi penguat bagi hati orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga hatimu selalu diberi ketenangan, dan langkahmu selalu diliputi makna. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.